di lokasi UMKM Jalan Kotek Paniis. Di sini kita akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan di Jala Kotek Paniis. Yuk simak observasi kita kali ini. Let's go! Let's go! Kita di sini mau melakukan sedikit tentang produk atau UMKM yang Ibu jalanin. Kan kita tuh lagi ditugaskan sama dosen Pemko Alan untuk observasi ke UMKM yang ada di sekitar kita. Jadi langsung aja. Iya, tadi aja. Iya. Iya boleh. Kita dulu lagi pertanyaan tadi. Ibu, kami menentukan harga jual Jalan Koteknya itu ada kayak acuan nggak dari awal sampai ini? Ya, pendapat ibu mah ini ya, kalau ada kenaikan dari harga pertama, kalau ada kenaikan terutama dari BBM ya kan, BBM otomatis kan dari segala segi penjualan kan pada naik semua. Jadi sebisa-bisa itu ya dinaikin lagi. Kenaikan harga tergantung kenaikan dari BBM. Kalau BBM naik ya harga jualnya dinaikin lagi. Atau dikurangi isi. Oh, iya. Terus Ibu pernah nggak kayak misalkan ada diskon ataupun pembelian berapa Kalau udah beli banyak gitu, ya, mungkin dikasih diskon. potongan harga atau bagaimana? Enggak, Bibi mah nyebutnya bukan diskon. Tapi ini cuman rasa terima kasih Bibi aja. Ya, soknya mana teh mah kamu ngaraosanana. Upami dikasih diskon, ini harga 7.000 udah mentok. Udah mentok harga jual. Kalau harga jual ke per orang sama reseller berbeda? Enggak. Oh sama? Sekarang sama. Oh di rumah beda? Di rumah 65. Oh beda Dikasih 65, ya. Dikasih 6 harga 65, yang biasa 7.000. Tapi dulu itu ada kenaikan harga cabai. Cabainya nyampe 80 ya. Nyampe 80.000. Kan Ibi agak itunya agak ya Allah mah kamu guruna kan enggak ada kan di awalnya cuman 100.000 buat cabai cukup ya. 4 kilo lah, 3 kilo 4 kilo gitu sekitar 100.000. Ini kan kalau harus punya uang 240 jadi cuma 3 kilo. Jadi udahlah. Tapi upami ia dinaikkan dari harga anu 7.000 jadi 8.000 karosna buat di kampung itu emaknya kalau sampai gitu enggak kita kan di kampung ini makan jualan jadi yang tos lah beda reseller pada saat tos sami letakkeun bae gitu sedangkan kamu reseller dan tanpa sami sarang pembeli biasa-biasa itu kamu sampai Itu Ibu kalau misalkan lagi ada hari-hari itu jualan Ibu itu suka lagi mas naik ataupun tetap gitu? Alhamdulillah teteh buat tapi terutama hari raya yang namanya hari raya Idul Adha sareng Idul Fitri kan suka libur gitu. Tapi kalau hari-hari libur anak sekolah terutama di hari libur anak sekolah kan suka lama gitu ya. Ya alhamdulillah itu suka apa namanya? Suka liburnya upami gitu ya. Jangan pesanan teh udah banyak. Enggak dari anak-anak nggak termasuk yang rata-ratanya anak muda anak sekolah yang lagi suka pedas gitu kan buat anak-anak mah nggak suka pedas kan ini kan ini bahannya walaupun ada yang nggak pedas bilangnya nggak pedas tapi dimakan pedas yang nggak suka pedas mah apa sih keras pedas yang tadi juga yang nggak pedas itu enggak yang mana yang nggak itu pedas dikasih cabai ya tapi Saya yang nggak suka pedas. emang ya itu pakai pedas yang nggak pedas juga pedas tapi buatnya jadi suka rumahnya kayak dibilang ngebohong tapi dan ngebohong sih. Ini mah yang anu teu pedas mohon tapi sok aya mah di aturan teu pedas tapi teu pedas mohon teh hapunten lagi kan ini ngirit masalah kan nganggo irit cabe sareng nganggo lada gitu nya. Lada kumaha jantung otomatis kan upami henteu nganggo cabe oge kan. Anu henteu seneng pedas mah kan pedas. Kami ya teknik pemasaran Ibu kumaha apa lewat WA doang, Facebook atau? Yang pertama pemasaran dari anak sekolah. Mulai pertama awit jual mah dari anak sekolah dari mulut ke mulut anak sekolah gitu. Tapi Ibu jualan di WA tuh kayak posting gitu. Di WA ini jarang posting status gitunya tapi upami nuju nyantai ibu nanya terutama hari Senin Selasa kan kadangnya di sana kan nyantai gitu. Sok barudak etan ikhtiar gitunya sok we statuskeun gitu. Upami hari Minggu sareng hari ieu mah Sabtu Minggu mah kadang-kadang hari Rabu Kamis gitu. Sok kadangnya alhamdulillah kalau mau status gitu. Upami salah kadang bisa status gitu. Tapi itu suka ada aja konsumen yang misalkan kayak nawar pengen nggak isi tahu gitu suka ada aja. Ari nawar mah nggak ada sih tapi cuma ada yang bilang di mana wae ayam deh gitu. Tapi itu berarti suka bikin ayam tapi itu mah cuma pesanan doang soalnya kan ibina kadang malah kan kayak ngotor ya sayur terutama di bidang masaknya gitu pada mah nyubir gitu kan biasa gitu sadaya nabi kan ajatan ibu ayam kan ada merangkali alih kadang suka teteran tapi capek gitu. Berarti yang seringnya mah tahu ya tahu yang pokoknya itu namanya mah utama tahu. Dari dulu Ibu ada yang request enggak tambah rasa ini jando atau yang lainnya ada enggak? Enggak pernah ada Paling ayam aja mungkin ya. Pokoknya
ekornya ayam. Tapi itu ayam requestan konsumen atau dari ibu sendiri? Dari ibu sendiri dulunya suka bilang gitu, coba-coba gitu nya. So kadang ngobrol-ngobrol nih jeung atunya cenah ambil ayam nu sejen gitu sama orang kali teh. Ya itu ayam gitu orang bikin. Awalnya mah biasa coba-coba gitu teh, karena iya sarang naon cocokna gitu. Kan aya ayam cocokna sarang saos, sarang mayones kan. Dan kan rasana asa-rasa kekebab-kebaban gitu nya. Da ini kan ngagabungna bumbu aya ngagawa bumbu pala. Sanes bumbu muncang ya, dan ukur bumbu kitu umpun. Dengan bumbu muncang lain gimana kan ukur. Tina pala umpur rempah-rempah gitu. Tapi dah ieu mah ieu teh jangan kulibatna betehnya jangan itu kadang mah gitu kadang ini kan pesanan pada subuh kan ini terasa kadang kadang ada pesanannya ngabur waktu gitu mau dikantos ke aduh pesanan ayam berapa Nanti ibu produksinya tiap hari ya? insya Allah setiap hari teh kalau ada gitu hari Jumat kan suka libur tapi kalau ada rezeki gitu suka dibikinin gitu ya udah siang pada Jumat atau pagi Itu yang pesan banyak kan lewat harga ayam sama beda. mungkin kan 1.000 teh kami ayam mah 8.000 ayam 8.000 tahun Satu paknya teh 5 ya, Bi? Itu suka udah matang semua. udah matang Nggak pernah ada muncul yang enggak walaupun pembeli maksa itu ayam yang mentah ini mah pasti harga kan hancur hancur kan ini mereka kan ratos upamina adonannya ya terus jalan dua ya. hancur Paling ratos setengah matang. sama tanggungan sadayana sama matang da eta terus kalau matang salah nama terus setengah matang pisan upami setengah matang pisan kan pecah Iya, tapi yang kering digoreng. mohon tadi dibui masing-masing begitu dibui masing-masing di dalam itu tapi di mah upami aya anu ngical kamu eceran sok ada di wadau nanti nabihan modal sareng dina kualitas warna yang saya gitu kan digoreng terus digoreng depan tadi kan saya kita langsung saya prepa di bumi mah bade gosong bade tutup telangkung gitu nya upami di bumi masing-masing terus enggak nanti lagi menawi ibu tiasa awalan ibu Kami seandainya di masa badai raya teh harganya apakah bakal naik atau tergantung bahan baku kan disesuaikan aja dipertimbangkan dari gitu nah ini masih ada lebih buat ibi buat anak-anak gitu yang bisa bertahan tapi upami cenah ieu mah geuning diutang eta teh keayaan yang mendingan terpaksa dilakukan lagi ibu kami pas covid kan maksudnya pendapatan orang-orang kan turun itu tetap alhamdulillah teteh ini mah tidak ada kendala tetap konsumen tetap alhamdulillah teteh nggak ada keluhan apa-apa gitu tapi ya makin aku mah dan namanya rezeki Allah yang ngatur ya gitu jangan kayak walaupun ini ini 1, 2, 3 orang yang pesan tapi ya jangan aja gitu kalau pesannya cuma 1 pak itu diterima ya diterima dia takutnya kan harus 2 pak atau gini nggak ada mau berapa mau 3.000 mau 5.000 juga berapa apa aja tadi insya Allah dikasih gitu. Ibu bagi konsumen ibu dibatas tadi kalau pesanan enggak jadi dibatas kan pernah ada konsumen yang kayak udah stok udah habis udah gitu lagi enggak kalau kayak gitu mah teteh tapi itu mah cuma waktu doang ini mah teh mau kadang mah bakal pesonten gitu tak upami gitu mah mohon perkawis waktos mah ari perkawis barang mah insyaallah upami siang yang mah sanos bahan tos daya kan ini mah gampilnya bahan-bahan gitu bahan gampil ini mah tuh untuk sadar ngomong gitu kan upami pas saya kadang kali tahu apa beli gitu di kamalan enggak setengah jam 1 jam insyaallah ngongkosan tenan tahu apa itu pesonten atau atas kondisi badan atau sekirang jelas sampai ya yang pas istirahatnya gitu deh kita kenjing deui gitu ibu terus ada pelanggan mana berarti ibu kayak konsumen yang tiap minggu tuh ada beli ada suka ada pesanan bisa itu ya ibu kalau ada yang per orang gitu per orang kayak biasanya ibu-ibu puskesmas jadi atau bukan jadi bukan untuk dijual ke orang tapi buat diri sendiri gitu ada teteh ada itu mah teteh yang kayak 1, 2, 3 hari bisa segitu lagi gitu alhamdulillah itu mah teteh ada tapi yang jualan tiap hari mah emang belum punya cuma punya juga tetangga cuman baru 1 itu tuh baru masuk sedikit Allah akbar biasa doang kakak sungkapun teteh lupa bibi kasungkapun kan bibi bingung hilapnya itu yang berharga di taman raja hilap tiap hari bu tiap hari kita itu dari sini dikirim jangan diambil atau bahannya dari sini udah matang udah matang Berarti bikin di sana ya? iya itu kan digoreng lagi mohon dikasih kabut hilapnya ini kan bagus mohon dikasih kabut dan hampir hari udah ibu mencakap segitu aja ya pertanyaan-pertanyaannya terima kasih banyak ibu sudah meluangkan waktunya terus teteh agak dulu pesanan oge gitu sonten bicara anak nanti pada maghrib sonten ya kan upami ieu mah bicara anak imah ibina nya biasa kamu salah kamu naon heula gitu upami pesanan tos kauninga ieu bahan kadamalan atau pribadi teh gitu atau upami ayeuna teteh ditampi bae namanya sanes kadedak darah gitu di candak mah ke aya wangi pada maghrib gitu kan aya mah bisa ibu di sami-sami teh mungkin ibu tiasa ngabantos yang tetehnya da kumaha tidak ibu tiasa sakit gitu
Nah, jadi itu loh keseruan video observasi kita kali ini. Nah, selanjutnya mari kita simak Presentasi hasil dari observasi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah PPT yang akan kami presentasikan dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan pada UMKM Jalak Kotek Paniis yang disusun oleh kelompok 1. Terus juga di sini ada latar belakang. Jalak kotek adalah makanan ringan khas Sunda yang terbuat dari aci, tepung tapioka dengan isian dan bumbu yang khas. Dan varian paniis mengacu pada daerah asal atau resep spesifik yang digunakan. Terus juga ada rumusan masalah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jalak kotek paniis, seberapa besar pengaruh masing-masing faktor terhadap permintaan. Terus juga ada maksud dan tujuan, menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan produk jalak kotek paniis, serta memberikan rekomendasi strategi pemasaran dan pengembangan usaha kepada pelaku UMKM. Selanjutnya ada konsep permintaan dan faktor utama. Di sini ada hukum permintaan, yaitu semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, semakin rendah jumlah barang atau jasa yang diminta, dan konsumen. Sebaliknya, semakin rendah harga, semakin tinggi jumlah yang diminta. Terus di sini ada pendapatan konsumen, hubungan positif, pendapatan naik, kemampuan beli dan permintaan meningkat, sensitivitas tergantung jenis barang, normal, inferior atau mewah. Di sini ada harga produk, hubungan negatif, harga naik, permintaan turun, konsumen mempertimbangkan daya beli dan alternatif harga harus sesuai dengan segmen pasar. Di sini juga ada harga produk lain, substitusi, harga substitusi turun, permintaan produk utama turun, komplementer, harga komplementer naik, permintaan produk utama turun. Terus juga poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizky Amrullah. materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor non harga yang mempengaruhi permintaan. Terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu selera konsumen, yang kedua adalah ekspektasi harga, yang ketiga adalah ekspektasi pendapatan, dan yang keempat adalah ekspektasi ketersediaan. Dan yang selanjutnya adalah faktor eksternal dan atribut produk. Terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah banyaknya konsumen potensial, yaitu jumlah konsumen potensial yang bertoleransi positif dengan permintaan pasar, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, peningkatan pendapatan, dan digitalisasi memperluas basis konsumen. Produsen menargetkan konsumen komersial melalui strategi komunikasi dan promosi. Yang kedua yaitu ada iklan. Iklan memperkenalkan produk baru, meningkatkan kesadaran, membentuk preferensi, dan loyalitas merek. Iklan yang efektif, emosional, dan edukatif mampu mendorong permintaan jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu atribut produk. Atribut produk seperti kualitas, desain, fitur, dan kemasan mempengaruhi permintaan. Semakin banyak atribut yang sesuai dengan selera konsumen, maka semakin tinggi permintaan untuk minat pembeli. Atribut unggul untuk meningkatkan daya tarik produk. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang gambaran umum observasi UMKM di Jalak Kotek Paniis. Nah, observasi kali ini tuh dilakukan di UMKM Jalak Kotek Paniis ya, di Desa Paniis, tepatnya di Jalak Kotek Ibuan khas Paniis. Usaha ini bergerak di bidang kuliner dengan produk utama yaitu jalak kotek berbahan berbagai varian rasa dan sambal yang khas. Untuk di jalak kotek ini itu ada 2 varian ya. Jadi ada yang variannya isi tahu sama ada variannya isi ayam. Nah, jalak kotek Paniis itu dikenal karena rasa gurih pedas dan harganya yang terjangkau serta lokasinya tuh ada di pemukiman warga. Nah, UMKM ini tuh memanfaatkan potensi pasar masyarakat sekitar dan masyarakat awam. Nah, proses produksi masih sederhana namun dijaga kualitas bahan baku, pemasaran dilakukan secara manual dan dari mulut ke mulut dengan sesekali promosi melalui media sosial ya, seperti WhatsApp, di Facebook juga suka ada ya. Jalak Kotek Paniis memiliki potensi perkembangan yang baik dengan peningkatan manajemen, inovasi dan strategi pemasaran digital. Nah, untuk selanjutnya ada analisis faktor permintaan Jalak Kotek Paniis. Yang pertama ada analisis harga produk ya. Harganya sangat terjangkau sekali ya teman-teman, di 7.000 per pack.
isi 5 sangat terjangkau menurut saya ya. Menjaga permintaan tetap tinggi ya dengan harga yang terjangkau ini. Peran isi dengan harga sama menambah nilai. Kenaikan harga tanpa peningkatan kualitas dapat menurunkan permintaan ya. Untuk jika ada peningkatan, maka akan menurunkan permintaan si Jalakotek tersebut. Nah, di faktor pendapatan konsumen, Jalakotek juga bisa menjadi produk inferior. Konsumsi turun saat pendapatan naik atau normal karena dikonsumsi karena selera. Permintaan stabil karena harga terjangkau dan cita rasa lokal. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis faktor permintaan Jalakotek Panis ya. Di sini ada 10 faktor ya yang kami ambil. Yang pertama ada faktor harga produk itu sendiri ya. Pada UMKM Jalakotek Panis, harga berpengaruh terhadap permintaan Jalakotek Panis, di mana harga Jalakotek tersebut yaitu 7.000 per pak dengan isi 5 piece ya. Itu membuat permintaan akan Jalakotek tinggi karena harganya yang terjangkau untuk setiap kalangan ya, mau itu dari menengah ke atas dan menengah ke bawah. Dan jika harga Jalakotek ada kenaikan, kemungkinan ia akan ada penurunan permintaan pada Jalakotek. Meskipun penurunan permintaan tidak signifikan ya, karena kemungkinan kenaikan harga Jalakotek itu hanya sedikit ya. Terus faktor yang selanjutnya yaitu ada pengaruh pendapatan konsumen terhadap permintaan Jalakotek. Untuk di Jalakotek Panis ini, pendapatan konsumen tidak berpengaruh signifikan ya, karena Jalakotek sendiri merupakan produk inferior, yaitu ketika pendapatan konsumen bertambah, maka konsumen akan lebih memilih camilan yang lebih mahal, contohnya seperti pizza. Nah, ketika pendapatan konsumen menurun, kemungkinan besar Jalakotek menjadi pilihan utama untuk dijadikan cemilan ya, karena harganya yang terjangkau dan enak. Yang ketiga ada pengaruh harga produk lain yang berkaitan terhadap permintaan. Di mana pada UMKM Jalakotek Panis ini harga cireng sebagai barang substitusi berpengaruh terhadap permintaan Jalakotek Panis. Di mana harga cireng turun, maka akan membuat permintaan turun, dan sebaliknya jika harga cireng naik, maka akan membuat permintaan Jalakotek naik ya. Dan meskipun tidak signifikan, tetapi konsumen bisa saja mencari alternatif camilan selain Jalakotek yang masih sejenis. Untuk harga barang komplementer yaitu harga atom bulan, jika terjadi kenaikan harga pada atom bulan, maka akan menyebabkan harga Jalakotek naik karena produk komplementer tersebut, sehingga kemungkinan akan ada penurunan permintaan ya, meskipun itu tidak signifikan. Yang selanjutnya ada pengaruh selera konsumen ya. Pada Jalakotek UMKM ini, UMKM Jalakotek Panis ini, dulunya tuh hanya menawarkan varian isi tahu, dan setelah adanya varian isi tahu yaitu isi ayam, permintaan Jalakotek makin meningkat dibandingkan sebelumnya. Jadi konsumen itu dapat memilih isian yang sesuai dengan selera masing-masing, sehingga selera konsumen itu sangat signifikan ya terhadap permintaan produk Jalakotek. Dengan adanya berbagai varian, jadi bisa untuk semua selera ya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ada pengaruh ekspektasi harga produk di masa mendatang ya terhadap permintaan. Pada UMKM Jalakotek Panis ini, jika terdengar bahwa kabar harga bahan baku seperti tepung tapioka, minyak goreng, atau bahan isian seperti ayam mengalami kenaikan harga, konsumen tidak akan panic buying ya terhadap Jalakotek sendiri, karena Jalakotek sendiri itu bukan merupakan kebutuhan pokok untuk manusia. Dalam situasi seperti ini, ekspektasi terhadap kenaikan harga di masa depan tidak menciptakan peningkatan permintaan. Sebaliknya, jika konsumen memprediksi bahwa harga akan turun di masa depan, tetapi karena di Jalakotek Panis ini tidak pernah adanya mendapatkan harga diskon ya, mau itu diskon mingguan ataupun bulanan, dan permintaan akan tetap stabil dan tidak akan turun hanya karena konsumen memilih untuk menunggu harga menjadi lebih murah ya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pengaruh ekspektasi pendapatan konsumen di masa mendatang terhadap permintaan.
Nah, pada UMKM Jalakotek Paniis, ekspektasi pendapatan konsumen di masa mendatang dapat berpengaruh, yaitu jika konsumen akan mendekati tanggal gajian, maka mereka cenderung meningkatkan permintaan pembelian Jalakotek. Meskipun pengaruhnya tidak terlalu signifikan karena Jalakotek bukan merupakan suatu hal yang sulit dijangkau meskipun tidak adanya kenaikan pendapatan ya. Nah, yang selanjutnya itu ada pengaruh ekspektasi ketersediaan produk di masa mendatang terhadap permintaan. Untuk UMKM Jalakotek ini memiliki pola kecenderungan membeli banyak sekaligus karena stok Jalakotek Paniis biasanya terbatas karena harus pesan dari sebelumnya, yaitu inden ya, PO seperti itu, dan itu akan mempengaruhi permintaan Jalakotek Paniis. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pengaruh banyaknya konsumen potensial terhadap permintaan Jalakotek. Nah, UMKM Jalakotek Paniis ini lokasinya itu ada di lokasi yang kurang strategis ya, di dalam gang. Nah, kalau lokasi UMKM Jalakotek ini strategis dan tidak dalam gang, kemungkinan permintaan terhadap Jalakotek akan meningkat karena adanya konsumen yang tidak dapat menjangkau lokasi Jalakotek Paniis ini karena jauh. Contohnya sekarang itu ada di Raharja ya, di food court. Nah, itu meningkatkan permintaan konsumen karena banyak konsumen yang berpotensial seperti anak-anak sekolah dan para pekerja bisa menjangkau Jalakotek dengan lebih mudah. Untuk faktor yang selanjutnya itu ada pengaruh iklan terhadap permintaan, di mana pada Jalakotek UMKM ini iklan sangat berpengaruh ya terhadap permintaan Jalakotek. Iklan Jalakotek Paniis biasanya itu cenderung ke word of mouth, yaitu iklan dari mulut ke mulut, dan juga berupa electronic word of mouth, yaitu biasanya penilaian-penilaian di media sosial ya terhadap Jalakotek Paniis. Dan awalnya juga saya waktu wawancara kepada ibunya, dia katanya emang awalnya tuh dari mulut ke mulut terlebih dahulu ya. Jadi iklan itu sangat berperan signifikan. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada pengaruh fitur atau atribut terhadap permintaan Jalakotek. Nah, pada UMKM Jalakotek Paniis ini atribut merupakan hal yang berpengaruh pada permintaan karena dengan adanya varian isi yang berbeda dan juga adanya tambahan sambal hijau yang menjadikan Jalakotek ini berbeda dari produk lain, sehingga konsumen akan terus membeli Jalakotek Paniis. Sekian. Nah, di sini ada kesimpulan dan rekomendasi, yaitu yang pertama jaga kualitas dan kebersihan, yang kedua paket dan bundling, yang ketiga manfaatkan momen dan musim, terus yang keempat ada perkuat promosi digital, dan yang kelima ada inovasi produk dan varian rasa. Segitu kesimpulan dan rekomendasi yang kelompok kami berikan kepada UMKM Jalakotek Paniis. Nah, sekian, terima kasih. Sekian video dari kita. Bye.